Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Vitamin larut lemak bukan hanya vitamin A saja, ada juga vitamin larut lemak itu seperti vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Secara luas, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologis sebagai retinol. Vitamin A juga merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, terutama untuk kesehatan mata. Vitamin A yang aktif terdapat dalam beberapa bentuk seperti retinal, asam retinoat, sama ester retinil. Akan menjelaskan yaitu sumber dari vitamin A. Sumber dari vitamin A itu ada dua, yaitu hewani dan nabati. Nah, hewani ini kita bisa kita lihat yaitu atau kita bisa dapatkan dari telur, susu, hati sapi, daging ayam, dan minyak oil. Yang kedua itu nabati. Nabati kita bisa dapatkan yaitu dari buah dan sayuran yang berwarna oranye, merah, dan hijau. Oke, sumber vitamin A. Kalau kita mengonsumsi vitamin A berlebihan akan menyebabkan keracunan. Penting tidak melebihi vitamin A atau mengonsumsi vitamin A tidak berlebihan. Jumlah vitamin A yang sebenarnya direkomendasikan bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur vitamin A. Istilah vitamin A aksesorial digunakan untuk menamai dua jenis senyawa yaitu retinol, vitamin A1, dan 3-dehidroretinol, vitamin A2. Selain itu juga dikenal vitamin A1 aldehyde yang lebih sering disebut retinal. Struktur kimia vitamin A memiliki inti alisiklik lingkar 6 dengan 2 rantai samping, 2 unit isoprena. Semua vitamin A bebas mudah mengalami perubahan oleh pengaruh oksidasi udara. Namun dalam bentuk ester vitamin A lebih stabil sehingga dalam perdagangan sering dibuat dalam bentuk ester dengan nama dagang retinil asetat atau retinil palmitat. Vitamin A1 berupa kristal berwarna kuning pucat berbentuk prisma dan memiliki titik lebur 62-64. Vitamin A1 aldehyde berupa kristal orange dan mempunyai titik lebur sekitar 61-64. Vitamin A2 merupakan cairan seperti berwarna kuning emas dan mempunyai bioaktivitas vitamin A1. A. Yang pertama untuk mata atau indera penglihatan. Retinol yang terdapat pada vitamin A sangat berperan aktif dalam pembentukan indera penglihatan. Retinol bersama redoksil membentuk pigmen yang sensitif terhadap cahaya yang nantinya akan diterima oleh retina mata. Fungsi yang kedua untuk antioksidan. Salah satu bentuk dari vitamin A adalah beta karotin yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas
baik yang berasal dari hasil oksidasi internal tubuh maupun radikal bebas yang terdapat di lingkungan sekitar kita yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, untuk imunitas tubuh. Vitamin A juga berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan kekuatan dalam tubuh yang bisa melindungi kita dari berbagai mikroorganisme patogen penyebab penyakit dengan cara merangsang dan meningkatkan antibodi dalam tubuh kita. Yang keempat, memperkuat janin. Karena berhubungan dan berfungsi untuk membentuk indera penglihatan, tentunya vitamin A ini juga berperan aktif dalam memperkuat dan menyehatkan struktur mata pada janin yang sedang dikandung oleh ibu hamil. Saya akan menjelaskan tentang absorpsi vitamin A. Nah, yang pertama, vitamin A itu ada dua bentuk yang diserap oleh tubuh manusia. Yang pertama yaitu bersumber dengan tumbuhan, itu dinamakan beta karotin. Yang bersumber dari hewan itu bernamakan retinil ester. Nah, yang bersumber pada tumbuhan atau beta karotin ini diserap oleh tubuh sebanyak 40-60%. Untuk yang bersumber pada hewan atau retinil ester diserap oleh tubuh 80-90%. Nah, ini adalah tahapan-tahapan absorpsi vitamin A pada tubuh manusia. Yang pertama, beta karotin atau retinil ester yang terkandung dalam makanan masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut. Lalu dia akan masuk ke usus halus melalui atau dibantu oleh enzim pankreatik atau trigliserida lipase atau lipase pankreas, bisa disebut juga PLRP2. Lalu di usus halus ini berubah menjadi retinol. Dan setelah itu masih di usus halus diserap dan ditangkap oleh retinol CRBP2. Setelah itu masih di usus halus juga, dia diubah menjadi retinil ester oleh LRAT. Lalu dia dibawa oleh kilomikron masuk ke dalam dua saluran. Yang pertama langsung ke hati atau hepatosit, yang kedua ke pembuluh darah atau limfatik. Setelah dia ke pembuluh darah, dia akan masuk ke hati. Yang jalan kedua, dia akan masuk ke hati. Nah, di dalam hati ini vitamin A akan disimpan dan lainnya akan digunakan. Nah, ketika vitamin A di hati ini disimpan dan tubuh akan menggunakan vitamin A, maka dia akan disintesis oleh tubuh lalu menjadi retinol. Nah, setelah itu retinol ini ada dua jalan. Yang pertama yaitu ke mata, yang kedua ke janin. Ke mata ini akan bernama redoxin atau cisretinal yang melalui atau dibantu oleh RBP. Yang kedua ke janin, retinol akan diubah menjadi asam retinoat yang dibantu oleh RBP. Sekian, terima kasih. Metabolisme vitamin A. Ketika kita mengonsumsi daging-dagingan ataupun sumber vitamin A yang berasal dari hewan, yang pertama retinol ester atau retinol ester akan berubah menjadi retinol. Kemudian akan masuk ke dalam sel enterosit dengan campuran garam empedu. Sedangkan pada sayuran, beta karotin akan masuk ke dalam sel enterosit dengan campuran garam empedu membentuk misel. Di dalam sel enterosit, beta karotin akan berubah menjadi retinal. Retinal ini akan dioksidasi menjadi asam retinoik. Retinal ini pula akan menjadi
atau berubah menjadi retinol yang kemudian berubah lagi menjadi retinol ester, kemudian dibawa oleh kilomikron menuju organ-organ yang membutuhkan. Misalnya hati. Di hati biasanya disimpan dalam bentuk asam lemak ester. Sebelum kita ke defisiensinya, mari kita recall kembali apa sih itu vitamin A. Nah, vitamin A merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan, sistem kekebalan tubuh, reproduksi, dan kesehatan kulit. Terdapat 3 jenis vitamin A, yaitu retinol, beta-karoten, dan karotenoid. Retinol umumnya dapat ditemui pada produk hewani seperti daging-dagingan, ikan, telur, dan produk olahan susu. Sedangkan beta-karoten dan karotenoid biasa ditemui pada sayur yang berwarna merah, hijau, kuning, dan orange. Defisiensi atau kekurangan vitamin A merupakan penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah pada anak-anak dan dapat meningkatkan risiko penyakit atau kematian disebabkan oleh infeksi. Defisiensi atau kekurangan vitamin A paling umum di Afrika dan Asia Tenggara. Hal ini dapat terjadi ketika usus tidak bisa menyerap nutrisi. Tapi, kasusnya sendiri sangat langka, kurang dari 15.000 kasus per tahun di Indonesia. Ibu hamil juga dapat berisiko tinggi mengalami gangguan penglihatan pada malam hari, atau yang biasa disebut dengan rabun senja. Selain itu, risiko kematian maternal juga akibat dari kekurangan vitamin ini. Menurut WHO, sekitar 250 juta anak prasekolah mengalami defisiensi vitamin A. Orang-orang yang lebih berisiko mengalami defisiensi vitamin A adalah ibu hamil atau ibu menyusui, balita, dan juga anak-anak. Selain itu, kondisi medis seperti cystic fibrosis dan diare kronis dapat meningkatkan risiko defisiensi vitamin A lebih tinggi. Nah, sekarang mari kita bahas gejalanya. Gejala yang pertama adalah kulit kering. Vitamin A berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan sel kulit. Vitamin ini juga membantu melawan inflamasi yang disebabkan oleh berbagai masalah kulit. Eksim salah satunya. Nah, yang kedua adalah mata kering. Mata kering yang diakibatkan oleh penurunan produksi air mata. Dalam kasus yang parah, bahkan kekurangan vitamin ini juga dapat mengakibatkan kebutaan atau kekeringan pada kornea yang ditandai dengan bercak witot. Yang ketiga adalah niktalopia atau gangguan penglihatan pada malam hari. Sama seperti masalah mata lainnya, kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan kondisi ini. Nah, yang keempat, infertilitas atau kemandulan. Vitamin A berperan penting dalam sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita dan tumbuh kembang bayi. Bahkan, defisiensi sering dikaitkan sebagai penyebab keguguran. Nah, gejala yang kelima, defisiensi dapat menghambat tumbuh kembang atau kekerdilan pada anak-anak yang sekarang disebut stunting. Nah, gejala yang keenam adalah infeksi dada dan tenggorokan. Yang ketujuh, luka yang sulit disembuhkan. Biasanya luka akibat cedera atau operasi. Mungkin dapat disebabkan oleh defisiensi vitamin A. Hal ini dikarenakan vitamin A dapat mendorong produksi kolagen. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu jerawat. Isotrionin adalah salah satu bentuk vitamin A yang cukup populer untuk menangani kekurangan vitamin A yang menyebabkan jerawat. Nah, itu adalah beberapa penyakit akibat defisiensi atau kurangnya vitamin A dalam tubuh. Tapi, konsumsi vitamin A yang berlebih juga tidak baik karena akan menumpuk di hati dan menyebabkan keracunan. Gejala gangguan penglihatan, kemudian pembengkakan pada tulang, dan juga tulang kering atau kasar, luka di mulut, serta linglung. Konsumsi berlebih pada ibu hamil juga berbahaya karena dapat menyebabkan cacat lahir. Untuk penyebabnya, defisiensi vitamin A disebabkan oleh kurangnya vitamin A di dalam tubuh. Nah, yang terakhir, bagaimana perawatannya? Yakni dengan saran makan makanan yang mengandung banyak vitamin A sesuai dengan saran dokter. Tujuan perawatan ini untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit, terutama jika mengalami kondisi mata kering. Harus segera dilakukan penanganan untuk menghindari destruksi kornea, kebutaan, bahkan kematian. Lalu apa akibatnya jika tidak segera diobati? Seperti yang sudah saya sering sebutkan, bahwa defisiensi dapat menyebabkan kebutaan, penyakit komplikasi, gangguan sistem kekebalan, keguguran, bahkan kematian. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah yang pertama,
Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang aktif dalam bentuk retinol, asam retinoat, dan retinil ester. Yang kedua, vitamin A banyak terdapat pada telur, hati, dan buah-buahan yang berwarna orange hingga merah. Yang ketiga, vitamin A baik untuk mata dan berperan sebagai antioksidan serta membantu meningkatkan imun tubuh. Yang keempat, vitamin A diabsorpsi di usus halus kemudian masuk ke hati untuk menjalani metabolisme. Dan kesimpulan yang terakhir adalah defisiensi vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak dan keguguran pada ibu hamil. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.